Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita yang bersolat subuh secara berjamaah telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam dan lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat kita umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita tentang nazar. Dengan membaca kitab Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim. Nazar menurut bahasa berarti mewajibkan. Adapun menurut syariat berarti kewajiban yang dibebankan seorang mukallaf kepada dirinya sebagai ibadah yang tadinya bukan merupakan kewajiban menurut dasar syariat. Dasarnya adalah Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Dalam Alkitab disebutkan firman Allah surat Al-Hajj ayat 29 yang artinya, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Adapun dasarnya dalam As-Sunnah ialah sabda Rasulullah SAW, barang siapa bernazar untuk menaati Allah, hendaklah dia mentaatinya, dan barang siapa bernazar untuk mendurhakai Allah, maka hendaklah dia tidak mendurhakainya. Diriwayatkan Al-Bukhari. Orang-orang Muslim juga telah menyepakati keabsahan nazar secara umum. Para ulama menggabungkan antara sumpah dengan nazar karena keduanya hampir mirip dalam hukum-hukumnya, yang masing-masing di antara keduanya dimaksudkan sebagai penegasan. Tapi keharusan sumpah ialah memenuhi sumpah itu atau membayar kafarat. Adapun keharusan nazar ialah memenuhi nazar itu selagi nazar itu tidak dimaksudkan sebagai anjuran atau larangan, sehingga hukumnya sama dengan hukum sumpah yang bisa dibebankan atau dibebaskan dengan kafarat sumpah. Adapun perbedaan di antara keduanya dapat disampaikan secara global sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa nazar yang sesuai dengan syariat harus dipenuhi dan orang lain tidak dapat menggantikan kedudukannya. Adapun sumpah dapat dibebaskan dengan membayarkan kafarat. Yang kedua, nazar dimaksudkan hanya sekedar sebagai takarrub, dan ada kalanya karena pelakunya mendapatkan apa yang diharapkan atau terbebas dari sesuatu yang tidak disukainya. Adapun sumpah dimaksudkan sebagai pendorong untuk melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu. Yang ketiga, membuat nazar dimakruhkan, sedangkan sumpah dimubahkan. Ada kalanya disyariatkan jika ada sebabnya. Yang keempat, nazar harus dipenuhi. Adapun di dalam sumpah terdapat perincian yang dikembalikan kepada apa yang diakibatkannya. Ada kalanya membebaskan diri dari sumpah yang dimubahkan, dimakruhkan, dianjurkan, diwajibkan atau diharamkan tergantung kemaslahatan atau kerusakan yang diakibatkannya. Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernazar pada masa jahiliyah untuk beriktikaf pada malam hari. Dalam suatu diriwayatkan disebutkan pada suatu hari di Masjidil Haram, beliau bersabda, penuhilah nazarmu. Syarah hadis ini sudah disampaikan bagian terdahulu dalam bab iktikaf. Di sini perlu kami sebutkan beberapa hukum yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, iktikaf merupakan ibadah bagi Allah SWT. Karena itu, ia wajib dilaksanakan jika dinazarkan. Yang kedua, dalam iktikaf tidak disyaratkan puasa, karena beliau memerintahkan agar Umar memenuhi nazarnya untuk iktikaf pada malam hari. Sementara malam hari bukan merupakan waktu untuk berpuasa, namun memadukan puasa dengan iktikaf lebih sempurna. Yang ketiga, kewajiban memenuhi nazar secara mutlak, yaitu nazar
nazar ketaatan yang tidak dikaitkan dengan sesuatu tapi dimaksudkan sekedar sebagai sebuah ketaatan. Keempat, nazar dari orang kafir dianggap sah dan harus dipenuhi. Hadis berikutnya kita akan baca kembali, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang nazar seraya bersabda, sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan satu kebaikan apapun, hanya saja pembunuhannya dapat diminta dari orang-orang yang bakhil. Rasulullah SAW melarang nazar seraya memberikan alasan larangan itu bahwa nazar tersebut tidak mendatangkan satu kebaikan pun. Pasalnya, nazar tersebut membuat manusia mewajibkan sesuatu atas dirinya ketika dalam keadaan lapang untuk melaksanakannya. Namun dikhawatirkan dia tidak mampu memenuhinya sehingga dia terseret kepada dosa. Di samping di dalam terkandung hendak melakukan pertukaran dengan Allah dalam mewajibkan ibadah yang dikaitkan dengan pencapaian apa yang diharapkan atau penghindaran dari sesuatu yang tidak diinginkan. Boleh jadi dia beranggapan, dan kami berlindung kepada Allah dari hal itu, bahwa Allah mewajibkan untuk membuat nazar itu agar dia dapat melaksanakan ibadah kepadanya. Karena peringatan semacam inilah dan juga lain-lainnya, Rasulullah SAW melarang nazar sebagai upaya untuk lebih mengedepankan keselamatan dan mencari karunia Allah tanpa membuat syarat dan pengikat, tapi cukup dengan berharap dan berdoa. Tidak ada faedah dalam nazar, hanya saja pemenuhannya dapat diminta dari orang yang bakhil yang tidak melaksanakannya kecuali yang diwajibkan atas dirinya, yang dikerjakan dengan terpaksa dan berat hati, tidak memiliki landasan amal, yaitu niat yang baik serta tidak mengharapkan pahala di sisi Allah. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan, yang pertama, larangan nazar. Adapun dasar larangan itu adalah untuk pengharaman, sedangkan yang mengalihkan hukumnya dari pengharaman ialah ujian terhadap orang-orang yang memenuhi nazar itu. Yang kedua, alasan larangan tersebut bahwa ia tidak mendatangkan satu kebaikan pun karena nazar itu tidak dapat menolak sedikit pun daripada Allah, dan agar tidak menimbulkan anggapan pada diri orang yang bernazar bahwa nazar itu merupakan pengganti dari harapan yang tercapai. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan pengganti-pengganti semacam ini dan juga tidak membutuhkan semua makhluknya. Mereka lah yang membutuhkannya. Ketaatan mereka tidak memberi taman sedikit pun terhadap kekuasaannya. Yang ketiga, Allah Taala dalam menetapkan berbagai kewajiban atas hamba sesuai dengan kesanggupan mereka dan menjadikan tambahan-tambahan yang berupa ibadah nafilah, karena ia berada di luar ibadah-ibadah yang memungkinkan mereka laksanakan. Sementara orang-orang yang bernazar menyalih hikmah dan penetapan ini yang boleh jadi dia tidak mampu melaksanakan dan memenuhi nazar itu, sehingga dia berdosa dan nazar itu menjadi sebab dosa. Yang keempat, adapun faedah nazar, bahwa ia dapat diminta pemenuhannya dari orang yang bakhil, yang hanya mengerjakan hal-hal yang wajib dan merasa berat untuk melaksanakan selainnya, sehingga nazar ini menjadi sarana baginya untuk mengerjakan hal-hal yang tidak diwajibkan atas dirinya sesuai dengan dasar syariat. Nazar dimakruhkan jika untuk ketaatan kepada Allah. Adapun nazar yang diucapkan di hadapan orang yang meninggal atau di kuburan, lalu nazar itu dilaksanakan ketika proses penguburan, atau nazar yang dimaksudkan untuk syaitan, maka itu merupakan syirik yang biasa dilakukan orang-orang musyrik di hadapan berhala-berhala mereka dan yang mereka laksanakan demi kepentingan berhala. Hukumnya sudah jelas dan kita berlindung kepada Allah dari murka dan siksanya. Yang selanjutnya, Asy'ari menyebutkan bahwa ini merupakan masalah yang luas. Siapa yang mengamati masalah ini tentu mengetahui bahwa jika seorang hamba menyeret dirinya kepada sesuatu yang tidak diwajibkan Allah atas dirinya, berarti dia cenderung untuk tidak memenuhinya karena keterbatasan dirinya dan juga karena bujuk rayu syaitan, sehingga tidak ada yang memenuhinya kecuali satu dua orang saja, yaitu orang yang disyaratkan dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 23, yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Hadis berikutnya yang dari Uqbah bin Amr, dia berkata, saudariku pernah bernazar
berjalan kaki tidak harus memenuhi nazarnya itu, karena itu bukan nazar ibadah yang murni, tapi itu merupakan nazar yang mubah. Jika nazar mubah tidak dipenuhi, maka pelakunya harus membayar kafarat. Yang kedua, jika dalam suatu nazar terkandung hal yang mubah dan ibadah, maka masing-masing memiliki hukumnya sendiri-sendiri, sehingga dia diperintahkan melaksanakan ibadah itu, karena ibadah itulah yang harus dipenuhinya, yang pemenuhannya mendatangkan kemaslahatan. Yang ketiga, di antara gambarannya, dia tidak boleh beribadah kecuali menurut apa yang disyariatkan Allah dari berbagai ketaatan. Dasar dalam ibadah ialah pembatasan, sehingga dia tidak boleh mensyariatkan kecuali seperti yang telah disyariatkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang menambahi syariat ini, berarti dia menghendaki kelancangan terhadap Allah dan Rasulnya. Terakhir, di dalam hadis ini terkandung penjelasan tentang sebagian alasan kemakruhan nazar, yaitu ketidakmampuan memenuhi apa yang dinazarkan. Menurut zahirnya, setelah wanita itu bernazar untuk berjalan kaki, maka dia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi nazarnya, sehingga dia pun menjadi resah sendiri untuk dapat keluar dari kesulitannya. Alhamdulillah, sudah kita bacakan 3 buah hadis dan firman-firman Allah terkait dengan nazar, di mana nazar ini menurut bahasa berarti mewajibkan. Adapun menurut syariat berarti kewajiban yang dibebankan seseorang mukallaf kepada dirinya sebagai ibadah yang tadinya bukan merupakan kewajiban menurut dasar syariat. Jadi di sini sudah dijelaskan ada beberapa riwayat hadis di mana dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata dan kepada Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernazar pada zaman jahiliyah untuk beriktikaf pada malam hari. Kemudian Rasulullah menjawab, penuhilah nazarmu itu, karena di dalam nazar itu dia harus memenuhi kewajibannya secara mutlak, yaitu sebagai ketaatan yang tidak dikaitkan dengan sesuatu, tapi dimaksudkan sekedar sebagai bentuk ketaatan. Kemudian dikisahkan lagi dari salah satu sahabat, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia bertanya, sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan suatu kebaikan apapun, hanya saja pemenuhannya dapat diminta dari orang yang bakhil. Jadi larangan nazar di sini Rasulullah lebih menegaskan agar tidak mudah untuk mengucapkan nazar, karena dasar larangan itu adalah untuk pengharaman. Khawatir ketika nazar itu diucapkan tidak dapat dilaksanakan, dan itu akan menjadi dosa bagi dirinya. Mudah-mudahan 3 buah hadis dan beberapa firman-firman Allah ini bisa menjadikan kita lebih memahami dalam kehidupan kita, dan terutama berdasarkan firman-firman Allah dan tuntunan baginda Rasulullah SAW, sehingga di dalam melaksanakan kehidupan ini kita dapat menyesuaikan dengan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat pribadi saya sendiri dan juga para jemaah sekalian yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.